Pakai iPhone 15 Pro buat produksi konten kreatif di 2026. Emangnya masih enak? Selamat datang di channel saya Media dengan gua Skavito. Sorry, gua sembari menghirup fresh care gitu ya. Tapi di sini gua pengen bahas iPhone 15 Pro di 2026 dipakai buat konten produksi YouTube. Masih enak apa enggak? Tapi selain buat YouTube, sebenarnya gua pakai buat daily drive juga. Sama kadang gua suka pakai buat ngedit-ngedit foto di Lightroom Mobile. Ya, jadinya taruh ekspektasi kalian buat kalian-kalian yang mengharapkan apakah iPhone 15 Pro ini buat main game, performanya bla 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 gimana? Nggak, gue nggak bahas ke situ. Gue utamanya di sini bahas buat produksi, buat kerjaan konten kreatif di YouTube utamanya di ST Media. Jadi kalau kalian mengharapkan gue bahas spek secara menyeluruh, dipakai buat game juga, silahkan skip aja video ini. Tapi sebelum mulai videonya, gue pengen sponsorin diri gue sendiri sedikit gitu ya, karena gue udah bikin kelas di bosandiklas.id. Di situ gue ngajarin cara pakai kamera Fujifilm buat konten yang paling easy, yang paling basic. Memang kamera Fujifilm bisa instan langsung jadi buat hasil gambarnya, tapi kalau kalian tidak setting kameranya, nggak bakal instan, nggak bakal easy. Langsung cek aja di bosandiklas.id karena harganya cukup murah. Ya, baik lagi ke topiknya. Mungkin kalian bertanya-tanya, Bang, emang kalau lu pakai iPhone 15 Pro di ST Media, flow-nya kayak gimana sih? Kerjanya kayak apa sih? Ya, gua kalau di ST itu sering nyobain produk yang dimana beberapanya ketika gua lagi tes produk itu kan butuh sebuah aplikasi. Kayak contohnya kalau gua lagi nyobain DJI gitu ya, itu pakai aplikasi. Insta360 pakai aplikasi. Kalau gua lagi ngoperasin lampu-lampu studio kayak gini, itu pakai juga sebuah aplikasi buat ngetesnya. Nah, aplikasi-aplikasi yang gua sebutin tadi itu masih sering banget gua pakai di iPhone 15 Pro gua. Karena ya tadi, ketika gua tes produk, gua butuh sebuah aplikasi karena itu bagian dari fitur dari produk yang bakal gua bahas. Nah, so far pengalamannya ketika gua pakai aplikasi-aplikasi tersebut di iPhone 15 Pro gua itu nggak ada masalah, support aja. Kemudian kalau buat Lightroom Mobile, karena gua pribadi gua suka foto-foto menggunakan kamera. Ketika gua lagi syuting di luar, gua pengen nih hasil-hasil yang udah gua ambil pakai kamera, dan ketika gua pengen edit langsung nih, gua pengen langsung upload nih, ya gua ngedit di iPhone karena gua tidak bawa MacBook Neo ini, tidak bawa laptop segala macem, enggak gitu ya. iPad pun gua tidak punya, jadinya gua ngedit full di iPhone 15 Pro gua kalau lagi di luar pengen upload foto secara langsung. Dan mungkin kalian bakal nanya, Bang, kalau lu foto di kamera terus lu ngeditnya di iPhone, lu pakai apa buat transfer datanya? Apakah pakai aplikasi dari kameranya gitu ya, natifnya pakai aplikasi Fujifilm kah, atau gue lagi pakai Sony-nya kah? Enggak, gue pakai produk namanya Snapseed Reload. Dan ini produknya ada di tangan gue sekarang. Ini adalah sebuah card reader, namanya tadi Snapseed Reload, yang dimana di bagian bawah di sini kalian bisa pakein sebuah SD card, udah mendukung UHS 2 juga buat transfer data jadi cepat, dan di bagian atas ini bisa pakai sebuah mic eksternal. Lah, kok card reader bisa jadi sebuah mic eksternal, Bang? Nanti gue bakal jelasin. Dengan Snapseed Reload ini ada beberapa fitur di iPhone 15 Pro ini yang jadinya potensinya itu jadi gokil banget dipakai buat konten. Yang jadinya tadi kalau pakai Snapseed Reload ini, ketika gue lagi keluar foto-foto, selama gue pakai kameranya itu menggunakan memorinya SD card, gue tinggal cabut aja memorinya, colokin ke Snapseed-nya, colokin ke iPhone-nya, copy datanya gitu ya, langsung upload aja ke Lightroom-nya, edit, dan tinggal gua ekspor dan upload dah. Enak banget. Nah, mungkin kalian bakal nanya, Bang, ketika lu ngedit foto di Lightroom menggunakan iPhone 15 Pro yang lu pakai, ada keluh kesahnya nggak? Sebenarnya ada keluh kesahnya, yaitu pada impor datanya. Kalau misalkan file fotonya itu gede, itu cukup makan waktu. Atau misalnya gua pengen ngedit lagi, ada foto-foto baru tapi gua uploadnya itu dari laptop, otomatis kan uploadnya kudu ngesinkron. Itu cukup makan waktu juga. Sama ketika ekspor foto, hasil fotonya gitu ya, hasil jadinya, kalau misalkan resolusinya gede itu lama, atau misalnya kalaupun resolusinya kecil tapi gua bulking banyak, itu cukup lumayan makan waktu. Tapi kalau untuk pengalaman ngedit fotonya di iPhone 15 Pro, atau gua pengen tempelin pakai presetnya ST Media, itu so far aman-aman aja. BTW, kita juga punya produk preset foto Lightroom gitu ya, ada yang murah, ada yang mahal, silakan aja cek di stdigital.id, promosi dikit. Dan balik ke Snapseed sedikit, gue pengen remind aja untuk Snapseed Reload ini, kalau kalian keracunan silakan cek aja
aja di deskripsi gitu ya kalau mau beli. Dan kalau kalian mau lihat reviewnya dulu nggak apa-apa, silahkan cek aja di sini gitu ya. Ini kita udah pernah bahas juga si Snapseed Reload ini secara menyeluruh penggunaannya. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu fungsi dari Snapseed Reload ini selain cuma buat copy data doang yang kita gue jelasin, dia sebenarnya bisa memaksimalkan fungsi dari iPhone 15 Pro ke atas kalian gitu ya. Simak videonya. Tapi gue ingetin dulu, buat Snapseed Reload ini kalau kalian mau pasang di iPhone kalian itu minimal di iPhone 15 standar. Karena apa? Buat portnya ini menggunakan Type-C. Oke, lanjut bahas iPhone-nya. Tadi kan gue bilang gue suka foto-foto ya. Mungkin kalian bakal nanya lagi nih, Bang, kalau iPhone 15 Pro lu, apakah lu pakai juga buat foto-foto iseng, foto-foto kasual aja? Gua jujur aja hampir tidak pernah pakai iPhone 15 Pro gua buat memenuhi hobi fotografi gua gitu ya, buat seri foto segala macem, buat iseng-iseng segala macem, itu hampir nggak pernah ya. Paling kalau buat lagi laporan, gue lagi di sini nih atau lagi ngepap ke cewek gua gitu kan, ya gue pakai HP iPhone-nya buat foto-foto. Tapi buat keperluan yang hobi gua itu hampir nggak pernah, karena kalau untuk foto-foto dibandingin iPhone 15 Pro ini gue lebih suka sama hasil-hasil foto di Android. Kayak contohnya gue waktu pakai 15T Xiaomi, gila hasilnya gitu ya. HP mid-range hasilnya gila. Pakai yang flagship, waktu itu gue pernah pakai Vivo X200 Pro, itu gokil banget gitu ya. Dan juga pakai Huawei Pura, meskipun gue belum bikinin videonya tapi gue pernah pakai HP-nya, itu lebih gokil dibandingin gue pakai iPhone. Kalau iPhone ini utamanya gue pakai buat video. Nah, buat produksi video utamanya ya buat di SM Media, buat bikin konten. Aplikasi yang gue pakai di iPhone 15 Pro yang mungkin kalau kalian biasa nontonin SM Media udah tahu, gue pakainya itu aplikasi Blackmagic Camera. Yang nanti gue juga bakal praktekin sedikit ketika menggunakan iPhone 15 Pro yang gue punya itu menggunakan Blackmagic Camera seperti apa. Kenapa Bang kok pakai iPhone 15 Pro ini enak dipakai untuk produksi video? Karena dia punya color space Apple Lock dengan kodek video H265, yang dimana kalian jadinya punya keleluasaan lebih untuk grading-grading gambar kalian menyesuaikan apa yang kalian inginkan. Cuman perlu gue ingetin lagi, untuk fitur Apple Lock ini hanya ada di iPhone seri Pro 15 ke atas aja, kayak 15 Pro, 16 Pro, 17 Pro atau yang Pro Max itu baru ada. Di bawahnya itu nggak ada. Dan mungkin kalian bakal timbul lagi pertanyaan, Bang, kalau pengen produksi video kayak SM Media, apakah harus pakai Blackmagic Camera? Wajib banget emang. Kalau buat kita, iya, karena Blackmagic Camera ini yang paling proper dan juga gratis. Ya sebenarnya kalau kalian mau memanfaatkan aplikasi kamera bawaan dari iPhone-nya bisa-bisa aja kalau mau pakai Apple Lock, tapi kalian harus pakai format ProRes. Itu filenya gede banget. Belum lagi kalau pakai ProRes-nya di kamera bawaan si iPhone, kalian pakai fitur videonya, itu kalian harus pakai penyimpanan eksternal lagi. Ya karena tadi filenya gede banget. Nah spesialnya kalau di Blackmagic Camera ketika kalian mau pakai Apple Lock-nya itu tidak harus pakai ProRes-nya. Kalian bisa pakai H265-nya aja. Dan kalian bisa rekam secara internal di HP-nya. Ukuran filenya lebih kecil gitu ya, nggak sebesar kalian kayak pakai ProRes. Gua nggak tahu kalian sadar apa nggak, tapi video yang kita ambil sekarang ini untuk roll-nya gitu ya, talking head-nya utamanya diambil menggunakan iPhone 15 Pro. Biar gua kasih unjuk aja buat testimoni, buat bukti gitu ya. Tuh lo lihat Wowo lagi pakai iPhone 15 Pro yang jadi daily driver gua gitu ya, pakai Snapseed Reload, di atasnya pakai mic DJI Mini yang lagi gua pakai sekarang juga, dan di bagian bawahnya dipakein sebuah memory card gitu ya, SD card. Kayak gini setupnya. Dan ini kalau kalian lihat, Bang itu apa Bang buat jadi holdernya Bang? Ini kita pakai Snapseed Float namanya, ditempel magnet seperti ini ya, kurang lebih kayak gini. Ada birolnya juga. Nah dari situ aja kalian mungkin udah bebayang gitu ya, penggunaan Snapseed Reload ini bisa memaksimalkan iPhone seri Pro atau seri yang standar kalau kalian mau pakai gitu ya, untuk keperluan konten. Karena apa? Buat sekarang ini kondisinya iPhone 15 Pro ini yang lagi kita pakai buat ngerekam, semua file penyimpanannya itu disimpan langsung ke memory card. Dan juga untuk mic-nya, audio inputnya itu kita menggunakan DJI Mic Mini. Kita colokin receiver-nya di bagian atas, connect kayak sekarang. Ini hasil kualitas suaranya. Lah terus Bang gimana buat monitoring audionya? Wow, pakai sebuah TWS. Karena di Blackmagic Camera monitoring audionya bisa pakai TWS. Gelo emang. Nah tuh, udah proper banget kontennya. Asik gitu loh. Nah sekarang buat prakteknya. Gimana sih cara pakai iPhone 15 Pro menggunakan Blackmagic Camera dipakai buat konten? Kira-kira settingan apa aja yang jadi intinya yang harus kalian setting, kalian rubah? Simak videonya. Oke, kembali lagi bersama gua di praktek kali ini. Ya enggak. Ini gua pengen praktekin sedikit aja pakai si iPhone 15 Pro ini. Ketika pakai Blackmagic Camera, yang settingan-settingan yang paling fundamental, yang paling basic, yang paling kepake buat konten itu apa aja, ini bakal gua jelasin gitu ya. Sorry kalau setupnya berantakan, tapi langsung aja
Di sini kalian udah bisa lihat, gue udah screen record, ada beberapa settingan di UI awalnya yang bisa kalian atur. Kayak contohnya lensa yang kalian pakai itu bisa kalian ganti-ganti. Jangan pakai lebih dari 2 kali, nanti resolusinya berubah, lebih turun. Jangan pakai di ultra wide-nya. Ya mau pakai silakan, tapi kalau kita biasanya pakai di 1 kali atau di 2 kalinya. FPS ya kita pakai di 30 frame per second, shutternya menyesuaikan antara 50 sampai 60, bisa dirubah-rubah juga gitu ya. Kemudian untuk ISO pakai serendah mungkin dulu, jangan pakai yang terlalu tinggi karena nanti gambarnya berasa banget noise-nya kalau di iPhone ini kalau pakai ISO yang agak terlalu tinggi. Nah, kalau kalian syuting di studio kayak gini, usahakan jangan dipakai di kondisi yang low light banget karena buat hasil videonya itu masih berasa noisy banget. Kalau bisa kondisinya itu yang setupnya cerah kayak kita sekarang ini gitu ya. Kurang lebih seperti ini buat setupnya. Kita pakai yang rendah dulu, kita pakai ISO yang rendah dulu, jangan pakai yang tinggi. Kemudian untuk WB-nya juga fleksibel aja. Kalian mau pakai di 4600, pakai 4500, 5000, 5600, terserah, sesuaikan aja sama karakter gambar yang pengen kalian bikin. Kemudian untuk tintnya, ini kita bikin di 9 karena kita pakai LUT yang kita udah produksi sendiri gitu ya di ST Digital tadi, silahkan kalian cek aja. Ini sekarang yang kita pakai juga buat LUT-nya, ketika kita pencet LUT di bagian sini nih ada tulisan LUT. Kalian bisa lihat kita lagi pakai ST Apple Lock to Mirrorless Neutral. Kurang lebih hasilnya seperti ini, dan nggak ini aja LUT yang kita punya. Gua promosi dikit aja, nggak apa-apa juga sih ya, nggak ada kebutuhan sponsor juga. Tapi di sini ya ada enhance seperti ini, warnanya ada Cinecolor, ada neutral, ada mirrorless standar, ada standar enhance yang lebih kontrasnya lah dari yang versi standarnya. Dan kalau kalian perhatiin di WB sama di shutter itu ada tulisan apa, ada icon lock, biar apa? Biar kalau gua nggak sengaja kepencet itu dia nggak berubah gitu ya. Kalau misalkan ini kepencet, kadang tuh WB-nya berubah, shutternya berubah, atau kalau misalnya tinnya nih nggak gua lock kayak gini, dia berubah tiba-tiba gitu ya. Harus setting-setting lagi dan itu bakal PR banget. Kemudian buat audio gitu ya, kalian bisa lihat di situ ada bar audio yang dimana kalau kita klik di sini, audio source-nya kita pakai wireless microphone yang dimana Wowo di sini lagi pakai HoloLens Lark M2, bener nggak? Ya, Lark M2. Kebacanya wireless microphone, tapi ini kebaca. Coba Wowo boleh ketok-tok aja, gue diem dulu. Tuh, ya udah kebaca situ kan. Nggak perlu gue ambil juga untuk suaranya, karena nanti kebanding-banding kocak jadinya. Dan ini monitoringnya, gue pakai TWS-nya Anker Soundcore R60i Noise Cancelling. Ini dia TWS-nya, gitu ya. Lagi gua pakai sekarang itu cakep TWS-nya. Stop bahas TWS, tapi baik lagi, lo bisa pakai mic wireless apapun yang lo punya, lo bisa pakai TWS apapun yang lo punya. Di mana cara settingnya, Bang? Kalian tinggal masuk ke setting. Di sini kita masuk ke audio. Nah, di situ kalian bisa lihat audio source-nya, bisa kalian pilih mau iPhone microphone atau wireless yang kalian pakai. Nanti bakal kebaca sesuai dengan mic yang kalian pakai. Kemudian kita masuk ke audio output. Ini buat monitoringnya. Karena gue lagi pakai si Anker, di situ kedetek Soundcore R60i Noise Cancelling ya. Intinya lo bisa pakai TWS apapun atau pakai mic apapun yang lo punya. Oke, kita lanjut lagi. Buat settingan videonya, kita masuk ke record. Nah, ini yang gue maksud. Kita pakai kodeknya H265, nggak harus pakai Apple ProRes karena filenya gede banget. Bitrate-nya kita bikin maksimal aja, biar nanti kalau masuk ke Premiere kayak atau kita render gimana kayak itu nggak ada penurunan kualitas segala macem. Jadi kita bikin di highest-nya aja. Kemudian untuk resolusi kita pakainya 4K. Kemudian ya di sini ada open gate sih, tapi gue nggak pakai. Kita pakainya 4K aja udah cukup. Color space di sini kita pakainya Apple Lock HDR. Ada Rec 709 dan lain-lainnya, tapi kita pakainya Apple Lock biar bisa di grading kayak ST Media sekarang gitu ya, punya kualitas gambar kayak yang tadi kalian lihat. Kemudian untuk yang lain-lainnya kita biarin default aja gitu ya, udah begini aja. Nah, kalau kalian mau pakai enable vertical video itu tinggal dinyalain aja, kalau nggak pakai dimatiin, tergantung penyesuaian aja. Sisanya dibikin banyak banget notif, bangke. Sisanya ya udah normal aja gitu ya, nggak ada yang diatur-atur lagi, begini aja. Ini nggak ada yang berubah-ubah lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke LUTs, yang dimana di sini kita klik aja LUTs Manager. Kalau kalian pakai Blackmagic kamera yang terbaru atau belum diupdate, silakan update aja. Sebenarnya Blackmagic punya LUT-nya sendiri gitu ya, yang default dari Blackmagic-nya. Tapi karena kita punya LUT sendiri, silakan cek di ST Digital tadi, yang tadi udah gue jelasin. Di sini kita bisa enable aja imported LUT-nya, dan di sini semuanya dinyalain karena barangkali butuh ya tinggal dipakai aja. Kalau kalian tidak enable seperti ini, kita matiin salah satu enhance, nanti ketika masuk ke sini, masuk ke LUTs, dia nggak ada tuh ya, nggak bisa kalian langsung apply, jadi dinyalain aja.
Buat importnya gimana bang? Ya udah tinggal import loadnya, masuk lo cari nih ya, masuk ke file di mana kalian nyimpennya, tinggal buka aja dan di sini udah ada load yang kita pakai. Sesimpel itu aja, selesai gitu ya. Tinggal import, masuk ke sini dan tinggal di enable. Dan untuk color space-nya di sini kita bikin di Rec 709. Tingan dari Erwin udah seperti itu, jadi kita bikinnya di Record 709 aja. Lanjut lagi, yang nggak kalah penting adalah penyimpanannya, yang dimana kita pakai Snapfish Reload. Di save-nya langsung ke SD card, kita tinggal pencet media aja. Kemudian di situ ada tulisan Save Clips to File, kita tinggal pencet aja. Nah, di sini filenya ada bisa di in-app only, ada in-app and photo library, dan files. Nah, untuk files ini kalian tinggal sesuaiin aja penyimpanannya gitu ya. Ketika kalian pakai Snapfish Reload ini karena tadi pakai sebuah SD card, ya udah tinggal lo pilih aja filenya, lo cari mana nih penyimpanannya. Biasanya kalau pakai memory card seperti ini, kebacanya itu untitled. Tinggal lo klik aja, open. Langsung untitled. Kalau misalkan kalian rubah lagi penyimpanannya, mau kalian rubah misalnya contoh aja ya, di sini di Lutz DJI open terus DJI ya, karena kalau misalkan kita tadi pakainya Snapfish Reload, pakai micro, pakai sebuah SD card, ya udah untitled seperti ini. Mau disimpan di cloud juga bisa, silakan aja gitu ya. Tapi kurang lebih seperti itu settingan yang bisa kalian atur di Blackmagic kameranya buat menciptakan hasil gambar seperti ini. Nah, satu hal lagi yang gua hampir kelupaan perihal Lutz, kalian nggak harus tempel Lutz-nya itu di aplikasi editing kalian. Kalau kalian mau apply langsung di Blackmagic kameranya juga bisa. Caranya gimana bang? Ini hampir gue lupa buat jelasin. Kalian tinggal pencet setting, record Lutz to clip-nya, ini dinyalain, jadi nanti hasil gambarnya yang tadi gue udah setting tadi, kita cek media, ini filenya langsung jadi kayak gini. Kalau misalnya kalian tidak enable ini, gue rolling seperti ini. Kayak sekarang nih, sekarang gue tes rolling, kemudian gue masih ngeroll kan dia buat ininya, masih oke. Ketika gue buka media, dia hasilnya abu-abu. Ini di playbacknya aja begini gitu loh. Cuman kalau misalkan hasil gambarnya tuh kalian bisa lihat dia jadinya abu-abu. Jadi ada pentingnya juga kalau misalnya kalian mau hasilnya instan langsung jadi lewat Blackmagic kameranya, record load to clipnya itu nyala. Kurang lebih seperti ini. Dan bonus terakhir, ketika kalian pakai Blackmagic kamera ini, pakai ekosistemnya Apple, buat monitoring previewing gambar, kalian juga bisa menggunakan sebuah iPad. Silakan kasih unjuk aja, wow. Tuh, pakai iPad, damn, wireless. Caranya gimana bang buat setting iPad tersebut yang lagi dipegang sama Wowo jadi sebagai monitoring gambar? Sampai lupa gue mau ngomong apa. Caranya lu tinggal masuk setting aja. Ini sebenarnya di iPad-nya itu harus disetting lagi. Tapi kalau di iPhone-nya dulu aja yang kita jadiin sebagai kameranya. Lu pilih remote camera control, dinyalain, use this iPhone as remote camera. Nah kalau di iPad-nya ketika kalian klik, nanti gue bakal praktekin juga. Mungkin di sini gue matiin dulu kali ya, gue disconnect dulu aja. Ini gua coba disconnect dulu aja. Nah, di sini ada dua pilihannya, ada controller, ada remote kamera. Nah, di iPad-nya itu bikin sebagai controller, yang dimana jadinya selain buat previewing gambar, monitoring hasil gambarnya, kalian juga bisa kontrol si iPhone-nya ini menggunakan iPad yang kalian pakai. Dan di sini gua coba buat nyalain aja. Nah, ini gua coba screen record dulu, iPad-nya aman lah ya, gua begitu ya. Sinkronnya. Screen record dulu. Nah, di sini di iPad-nya mana Blackmagic kamera tadi. Tadi kan kita udah setting dia sebagai remote camera control sebagai controllernya, dan di sini kita tinggal klik titik 3 yang ada di gambar aja. Kemudian kalian pilih yang paling bawah nih logonya. Nah di sini kebaca nih available phone camera yang A, iPhone 15 Pro. Ini tinggal kita enable aja seperti ini. Langsung nge-monitoring hasil gambarnya seperti ini. Ini masih ngeroll kan ya, jangan sampai dia nggak ngeroll. Oke, dia masih ngeroll dan langsung ke apply seperti ini ya. Gua harap Wowo bisa ngeditnya dengan mudah, dan kalian bisa lihat gua lagi nggak kontrol iPhone-nya, tapi di sini gua coba kontrol pakai iPad-nya. Kayak contohnya gua pengen naikin ISO-nya aja biar nggak terlalu ini. Nah, gua naikin ISO-nya bisa gua kontrol langsung di iPhone-nya berubah, di iPad-nya juga berubah. Kita benerin lagi. Bikin 64 aja. Kayak gini. Tinnya juga bisa kita rubah, shutter juga bisa kita rubah ya, kurang lebih yang begini-begini kita bisa kontrol lewat sini aja tuh ya.
bisa lewat iPad-nya aja. Jadi kalau misalkan kalian merasa, aduh kameramen gue bego banget nih buat ngatur settingan, lo tinggal konekin aja ke iPad, lo atur deh tuh. Dia lo tinggal pencet record aja dah, gue yang ngatur. Gitu. Mantap guys. Ya, tapi kurang lebih seperti itu semua settingan yang bisa kalian maksimalkan aja menggunakan Blackmagic Camera ketika kalian pakai iPhone 15 Pro-nya gitu ya. Sekarang mungkin kita bakal balik lagi ke video utamanya. Semoga prakteknya udah tergambarkan gitu ya. Kurang lebih hal-hal itu aja yang perlu kalian setting-setting, kalian rubah biar kontennya bisa kayak SM Media sekarang. Kalau kalian masih nggak percaya nih, gue rolling aja ya. Gue rolling hasilnya, wow boleh wow. Nih, kita rolling aja sebentar, kita buka medianya, hasilnya langsung jadi kayak gini. Simple banget. Balik ke video utama. Ya, itu dia prakteknya gitu ya. Cara menggunakan iPhone 15 Pro kalau kalian punya, atau 16 Pro, 17 Pro, caranya kurang lebih sama menggunakan Blackmagic Camera. Kalau kalian mau pakai Snapseed Reload ini juga bisa dipakai untuk konten produksi YouTube atau yang konten-konten sosial media lainnya. Kalau mau hasilnya proper kayak kita, itu tadi caranya. Ya, baik lagi gue minta maaf karena gue nggak ngejelasin iPhone 15 Pro ini penggunanya secara general buat dipakai main game segala macem gitu ya. Tapi ya karena ini channel kamera, what do you expect gitu loh, sorry ya. Nah terakhir, gue pengen kasih tahu kekurangan dari iPhone 15 Pro ini ketika gue pakai buat kerja, buat produksi konten YouTube dan juga dipakai sebagai daily driver gue. Yang pertama adalah baterainya boros gitu ya kalau kalian mau pakai konten seperti ini. Tadi kita konten itu dari baterai 80% gitu ya, karena maksimum charge-nya gue bikin di 80%. Sekarang saya berapa, Bu? 45. Ini kita ngonten baru sekitar setengah jam lah, sisa 45% baterainya boros. Nah kalau dipakai buat daily drive aja, lagi gak gue pakai buat produksi, sebenarnya dibilang awet juga enggak, tapi tidak seboros itu. Kalau kalian nanya, bang baterai health tuh sisa berapa bang? Penggunanya udah berapa lama bang? Gua pakai iPhone 15 Pro ini dari terakhir si Erwin pakai itu kurang lebih 2 tahun lebih dikit lah ya. Buat baterai health-nya masih di sekitar 85% ke atas, kayak 87 deh seinget gua. Masih aman lah. Kemudian kekurangan yang kedua, kalau kita ngomongin untuk produksi konten video di iPhone 15 Pro ini tidak punya 4K 120p. Kalau kalian sempat lihat kita pakai iPhone itu ada slow motion-nya gitu kan, cakep banget. Itu kita pakai 4K 120p di iPhone 16 Pro dan juga di 17 Pro. Kalau di sini 4K-nya cuma di 60 doang, kalau mau 120 itu di Full HD. Jadi itu salah satu kekurangannya. Dan juga kalau dipakai buat konten video, kalau kalian mau pakai hasil gambar yang paling optimalnya itu kalian pakai main kameranya, karena resolusi terbesarnya itu ada di main kameranya. Paling gua kalau lagi produksi konten kayak gini pakai dikali 1 atau dikali 2, atau misalnya dikali 2 itu terlalu tight, gua agak di scroll dikit aja di Blackmagic Camera gitu ya buat ngatur komposisinya. Tapi nggak lebih dari kali 2 dan juga nggak pakai ultra wide-nya karena resolusinya langsung jomplang. Sama kekurangan terakhir dari iPhone 15 Pro ketika kalian pakai gitu ya di luar buat konten produksi, yaitu panas ya. Panas banget. Kalau gue lagi standby aja di luar, gue kan motoran ya kalau lagi pergi-pergi ya, gue kantongin si iPhone-nya, oh itu panas banget bro, nggak bohong gue. Gue harus pakai sebuah casing lagi yang full body, bukan yang casing setengah telanjang gitu. Karena kalau pakai setengah telanjang, gue pakai di luar lagi ngecek map, dipegang HP-nya, panas banget. Gue lebih suka pakai casing yang full body ketika pakai iPhone 15 Pro ini. Tapi ya kurang lebih seperti itu yang bisa gue sharing. Semoga bisa jadi referensi buat kalian. Jadinya buat kalian yang pengen sikat iPhone 15 Pro, mau beli yang second atau ketemu yang barunya, mau dipakai buat konten kayak kita juga, masih worth it gak? Masih sangat worth it. Ini hasilnya kayak gini, konsisten, gambarnya cakep gitu ya. Kita pakai app lock-nya, pakai LUT-nya ST Media, silahkan cek aja di stdigital.id gitu ya. Dan kalau mau optimal, ya tadi jangan lupa pakai si Snapseed Reload ini. Bisa pakai sebuah memory card, bisa pakai mic eksternal, colokin di iPhone kalian, konten yang proper kayak gua sekarang. Mungkin itu aja buat videonya. Gua Skavito, di belakang kamera ada Wowo. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa buat berkarya.